Shalom, berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah dalam renungan hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami percaya Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Dan segala sesuatu yang kami alami yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu semua itu seizin daripada Tuhan untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini bawa kami untuk kami mengerti, memahami apa yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami dalam renungan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi melalui perenungan saat ini. Program pembacaan Alkitab hari ini berlanjut pada Keluaran pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Sementara renungan saat ini diambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 7 demikian. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub
sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku telah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milik. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, simpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Allah telah berjanji kepada Abraham untuk memiliki tanah Kanaan? Mengapa orang Israel berada di Mesir? Mengapa orang Israel diperbudak di sana? Sesungguhnya awal keberangkatan Yakub dan keluarganya ke Mesir untuk menghindari dampak buruk dari terjadinya krisis pangan global yang telah terjadi saat itu. Satu-satunya tempat yang memiliki persediaan bahan pangan yang berlimpah saat itu adalah Mesir. Mesir membangun sekian banyak lumbung untuk menyimpan hasil panen 7 tahun. Bagaimana Firaun merencanakan penyediaan pangan yang begitu kuat? Tuhan melimpahkan hikmat-Nya kepada Yusuf yang selalu takut akan Tuhan, baik di rumah Potifar yang telah membelinya maupun di penjara karena fitnah yang telah dilakukan istri Potifar kepadanya. Dengan perkenan Tuhan, Yusuf menjelaskan makna mimpi Firaun tentang masa panen yang berlimpah selama 7 tahun untuk menanggulangi masa kelaparan yang sulit untuk selama 7 tahun pula. Akhirnya Firaun mempercayakan tugas ini kepada Yusuf serta mengangkatnya menjadi orang kedua dalam pemerintahan Mesir. Yusuf membangun lumbung-lumbung gandum di Mesir. Tuhan menyertai Yusuf untuk mengatasi permasalahan yang berat itu. Seperti dikisahkan dalam Keluaran 1 ayat 6 demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Inilah awal terjadinya permasalahan baru yang akan dialami orang Israel di tanah Mesir. Orang-orang Israel yang terdapat di Mesir ditetapkan oleh Firaun menjadi pekerja-pekerja kasar di Mesir. Mereka diperintahkan untuk membuat batu bata untuk membangun kota Piton dan Ramses. Kedua kota ini akan dijadikan menjadi tempat perbekalan bagi kerajaan Firaun. Awalnya mereka merencanakan melakukan proses pembakaran tanah liat dan sampai pada memproduksi batu bata. Lama-kelamaan, volume pekerjaan mereka ditambah lagi, yakni mempersiapkan sendiri jerami dalam jumlah besar
untuk membakar tanah liat tersebut. Para bidan diperintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki saat membantu persalinan perempuan-perempuan kaum Israel. Tetapi para bidan itu tidak mau melakukannya karena mereka takut kepada Tuhan. Puncak penderitaan yang mereka alami ketika Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki dari kaum Israel yang berumur 2 tahun ke bawah dan membuangnya ke Sungai Nil. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa selain harus menjalani kehidupan yang pedih dan mendalam. Kepada siapa mereka harus mengadu? Kepada siapa mereka harus minta bantuan? Apakah terdapat bangsa yang dapat menandingi kekuatan pemerintahan Mesir ketika itu? Saat itulah orang Israel menyadari tidak ada yang dapat membantu mereka selain tangan Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dalam keputusasaan, mereka harus mengarahkan pandangannya kepada Allah. Saat harapan hidup mereka berada pada titik nadir terendah, saat itulah mereka mengarahkan iman mereka kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, iman mereka murni mohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Seperti judul perenungan kita saat ini, diproses dalam penderitaan. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk memurnikan keyakinan mereka akan Allah. Tuhan mengizinkan permasalahan kehidupan yang berat untuk mengarahkan iman mereka hanya kepada Allah. Dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan berfirman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ketika kaum Israel keluar dari Mesir, bukan karena restu Firaun, bukan karena kompetensi Musa dan Harun semata, bukan juga karena usaha mandor-mandur kaum Israel yang selalu memohon kepada Firaun, tetapi karena kuasa Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan pada umatnya. Untuk meneguhkan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan kepada Yakub, itu tertulis dalam ayat yang keempat. Keluarnya Israel dari Mesir hanya karena kehendak Allah yang Maha Kuasa. Firaun akan merasa sombong jika karena kebaikan hatinya yang memperbolehkan umatnya keluar dari tanah perbudakan Mesir. Allah tidak membutuhkan bantuan, perkenan dan kebaikan siapapun untuk mengeluarkan umatnya dari Mesir. Semata-mata hanya karena kuasa Tuhan. Hanya karena tangan Tuhan yang maha kuat yang memaksa Firaun untuk mengusir kaum Israel dari Mesir. Tertulis dalam Keluaran 5 ayat yang ke-24. Tidak akan mungkin seorang pun yang akan merasa berjasa untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir kecuali karena tangan Tuhan yang mulia. Satu-satunya yang dikehendaki Allah dari umatnya, yakni supaya mereka mengetahui bahwa Tuhanlah yang membebaskan Israel dari Mesir. Tertulis dari ayat ke-6. Demikianlah mereka mengalami proses pembentukan yang sulit untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Pembelajaran yang ingin disampaikan renungan ini kepada kita ialah
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya karena seizin Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Abraham dan Sarai telah lalai untuk menjaga janji Tuhan kepada mereka. Abraham telah menerima mahar saat Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya. Sarai telah berada di istana, tetapi Tuhan tetap menjaga perjanjiannya kepada Abraham. Hal tersebut terjadi bukan karena kebaikan Abraham, tetapi karena kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kasih dan kemurahan Tuhan semata. Kalau begitu, orang-orang berbuat dosa saja, nanti juga Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang tersebut. Tentang hal ini, terdapat hal yang patut diperhatikan. Tidak ada dosa yang paling besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tetapi tidak ada dosa yang kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Apakah Abraham mendapat konsekuensi karena perbuatannya? Abraham harus menunggu janji Tuhan selama lebih kurang 25 tahun untuk mendapatkan anaknya. Ketika Sarai mati haid, janji Tuhan dinyatakan. Saat sesuatu tidak mungkin bagi kita, justru pada saat itulah Abraham dan Sarai menerima konfirmasi akan janji Allah dalam kehidupan mereka. Supaya semua orang percaya, supaya semua semakin menghayati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Semuanya karena kasih dan karunia Tuhan semata yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu, mari kita menanamkan keyakinan yang mendalam akan Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita. Jika hal ini yang tersimpan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan keseharian kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sempurna. Sampai masa tua, orang-orang percaya akan merasakan kasih Tuhan yang menggendong kehidupannya. Itulah kekuatan kedaulatan Tuhan terhadap setiap orang-orang yang telah ditentukannya. Hal seperti itu tidak dapat diberikan dunia ini kepada kita kecuali karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekalian melalui perenungan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita menutup perenungan ini di dalam doa dan permohonan. Kami panjatkan terima kasih kepada Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali kami lalai akan janji-Mu dan justru kadang-kadang kami yang menghambat kasih karunia Tuhan terjadi kepada kami. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, justru mengangkat kami kembali, mengalihkan perjalanan perhatian dan kepribadian kami kepada jalan firman yang Tuhan kehendaki. Hal itulah yang memungkinkan kehidupan kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kasih-Mu. Kami serahkan segenap kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami kepada Tuhan. Alihkanlah kami kepada Tuhan, kepada jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.